hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa,
Hadirat-Mu yang memulihkan keadaan kami, Bapa di surga, dan kami terlalu percaya, Tuhan. Ketika ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat, Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan. Bapak, terima kasih, Tuhan, buat pagi hari ini. Kasih setiamu lebih daripada hidup, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Yang lemah dikuatkan. Engkau yang mengangkat kami, sehingga kami memiliki semangat yang baru, Tuhan. Yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang, yaitu semangat yang baru yang tidak akan pernah padam. Oleh karena Tuhan ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, kami mengasihi-Mu, Bapa. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati, Shalom, selamat pagi. Saya berdoa bahwa tiap pagi kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Saudara, setiap hari, tiap pagi, kita tidak mungkin ketika kita beraktivitas, kita biarkan rumah kita kotor, tidak dibersihkan, tidak disapu, tidak dipel. Kita tidak mungkin membiarkan rumah kita dalam keadaan kotor, terus sampah-sampah berserakan. Pasti tiap hari kita harus mengupayakan bahwa rumah kita itu harus dibersihkan. Rumah kita itu harus nyaman karena kita itu tinggal di sana. Kita harus menata rumah kita, perabotnya ditata dengan baik. Bahkan setiap periode tertentu kita akan mengecat kembali dan kemudian kita hias dengan perabot-perabot yang manis, perabot-perabot yang luar biasa. Dan rumah yang nyaman itu pasti penghuninya juga akan betah ada di sana. Demikian pula saudara, setiap pagi kita harus bangun dengan tubuh yang sehat diberkati dan mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Bersihkan semua sampah-sampah hati kita, bersihkan semua kekotoran hati kita, dan izinkan kasih Tuhan membaharui kehidupan kita. Saudara, setiap pagi kita akan temukan ada aja orang yang menyakiti hati kita. Ada aja orang yang membuat kita kecewa, perasaan kita kecewa. Bahkan masalah-masalah yang begitu banyak di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanan. Masalah itu sekalipun engkau sudah melayani, justru banyak sekali masalah dan persoalan. Kalau kita tidak izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, membersihkan hati kita, maka kita akan hidup dengan masa lalu kepahitan yang menyakiti hati kita. Saudara, setiap pagi undang Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis menaruh dendam dalam hati manusia. Iblis menaruh kejengkelan dalam hati manusia. Akhirnya sepanjang hari kita tidak damai sejahtera. Sepanjang minggu kita bersungut-sungut. Dan kemudian berkat terasa sangat jauh dari dalam kehidupan kita. Saudara, mari saudara, pertobatan bukan sekedar menyucikan kita dari dosa dan kejahatan, tapi pertobatan juga mengenai perubahan sikap hati. Sikap hati yang penuh dengan kebencian, kepahitan, sikap hati yang tidak beres. Lalu kita bilang, Tuhan mohon ampun. Kalau ada saya menyimpan satu kesalahan orang lain di dalam hati saya, sucikan saya Tuhan. Supaya kasih-Mu betul-betul ada di dalam diri kita saudara. Bapak semakin mengasihi kita, maka kita akan mengalami kasih Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Saudara, tidak menjadi jaminan orang yang sudah hidup bertahun-tahun di dalam pelayanan, lalu dia akan hatinya itu bersih. Tidak jadi jaminan, saudara. Yang jadi jaminan kalau tiap-tiap hari engkau mempersembahkan hatimu, perasaan, pikiran, kehendakmu kepada Tuhan, sehingga hatimu terus dipulihkan, hatimu tidak menyimpan kejengkelan, kebencian. Kasih itu harus dijaga, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita dapat hidup di dalam kasih. Pagi hari ini Tuhan akan mengingatkan kita, tetap tinggal di dalam kasih. Tetap tinggal di dalam hati yang mengampuni. Amin. Firman Tuhan dari Markus 12 ayat 28 hingga 34 berbicara tentang hukum yang pertama, yaitu kasih Bapa. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.
Saudara, bukankah akhir-akhir ini ketika kita membaca dan merenungkan Injil Markus, bahwa setiap kali Tuhan diperhadapkan dengan ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama, tua-tua Yahudi, orang Saduki, dan setiap kali mereka diperhadapkan, Yesus bersoal jawab dengan mereka. Ternyata mereka yang mempelajari tentang Taurat, mereka yang mempelajari tentang berbagai macam ilmu tentang Tuhan, mereka lah orang yang paling sering tidak percaya. Perhatikan perkataan ini, saudara. Orang yang paling sering berjibaku dengan pengetahuan, jangan sampai dia dikuasai pikirannya dengan pengetahuan. Pengenalan akan Tuhan dimulai dari hati. Kalau pengenalan akan Tuhan dimulai dari pikiran, maka logika itu akan menjadi benteng, akan menjadi tameng. Maka kita akan melahirkan filosofi. Filosofi itu lahir dari pertanyaan, siapa itu Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disoal dan dijawab oleh pikiran sendiri. Jangan-jangan apa yang kita tanyakan kita sendiri yang menjawab. Kemudian kita justru menjadi semakin jauh dan tidak mengenal Tuhan. Injil Markus paling banyak memberikan argumentasi Yesus untuk menjawab orang Farisi, orang Herodian, orang Saduki, ahli Taurat, pemuka agama, pemimpin-pemimpin Yahudi. Ternyata orang yang dikuasai pikirannya dengan kebenaran diri sendiri paling sulit untuk percaya. Makanya saudara, orang yang sangat logis paling terlambat untuk percaya. Orang yang sangat berlogika paling terlambat untuk percaya. Saudara, kalau berargumentasi dengan orang yang pintar punya kebenaran diri sendiri, itu sulit untuk percaya. Karena sebelum orang lain menjawab, maka dia sudah punya jawaban tersendiri. Ketika mereka bersoal jawab kepada Yesus, dan Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada orang itu, datang banyak bertanya, manakah yang benar? Hukum yang pertama, dengarlah, hai orang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan itu dengan hati dan dengan segenap jiwamu. Mengasihi Tuhan itu dengan jiwa, pikiran, perasaan, dan keputusan kehendak kita. Mengasihi dengan hati, mengasihi dengan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, emosi, dan dengan segenap akal budi. Akal budi itu jauh lebih tajam daripada pikiran. Akal budi itu disertai dengan wisdom. Akal budi itu disertai dengan hikmat. Hikmat itu harus kita libatkan Tuhan di sana dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, saudara, dengan tubuh jasmani kita mengasihi Tuhan. Jadi ini all included di sana. Dikotomi, saudara, roh, jiwa, dan tubuh, hati, pikiran, akal budi, dan kekuatan. Dan hukum yang kedua itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada itu. Saudara, berbicara tentang hukum kasih, vertikal dan horizontal. Vertikal kepada Bapa, dan tidak mungkin engkau katakan engkau mengasihi tapi engkau tidak punya kasih yang horizontal kepada ayah, ibumu, suami, anak-anakmu. Tidak mungkin kita setia beribadah, lalu kemudian hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat itu kita abaikan. Saudara, hari-hari ini saya begitu diproses dengan hubungan dengan sesama kiri dan kanan. Saudara, tidak bisa diselesaikan hubungan kita dengan sesama. Jika kita ada masalah hubungan dengan orang lain, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus bersih? Bagaimana saya harus memperlakukan orang? Bagaimana saya harus menempatkan hati saya di hadapan sesama saya? Saudara, kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan horizontal atau kalau kita tidak beres dulu dengan Tuhan. Dan saudara, kita tidak mungkin kalau kita katakan kita beres dengan Tuhan. Tapi kalau di kiri dan kananmu, di sahabatmu, di teman kerjamu, di teman pelayananmu, orang-orang membenci engkau. Dan engkau membenci juga mereka. Firman Tuhan di dalam Matius 5 mengatakan, kalau engkau membawa persembahan, lalu teringat di dalam hatimu, ada orang yang benci kepadamu, letakkan dulu persembahanmu, cari dia, berdamai dengan dia, dan urus urusanmu itu. Kalau sudah selesai, baru engkau kembali mempersembahkan persembahan. Nyata dan ternyata, saudara, bukan hanya kita saja yang kita perhatikan, tapi kalau orang lain itu mengalami kebencian di dalam dirimu,
Engkau sendiri mungkin tidak menyadari, engkau sendiri tidak marah dengan dia, engkau sendiri mungkin tidak salah. Engkau datangi dia, berdamai dengan dia, selesaikan urusan hatimu dengan semua orang. Itu sebabnya saudara, hubungan kita dipulihkan lewat salib. Vertikal ke atas, horizontal ke samping, ke kiri dan ke kanan. Saudara, saya merasakan bahwa hari ini mengikuti Tuhan bukan perkara remeh. Mengikuti Tuhan bukan perkara gampangan. Kita tidak bisa mengatakan aku setia dengan Bapa, aku setia dengan Yesus. Nah, hubungan kita berantakan. Hubungan kita dengan istri marah, gusar. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, jangan membiasakan diri dengan orang yang gusar, sehingga engkau menjadi terbiasa dengan kelakuannya. Orang yang gusar, dikit-dikit emosi, dikit-dikit perasaannya kacau, moodnya tidak bisa bertahan di dalam setiap keadaan. Orang yang gusar, mulutnya dia tidak bisa tahan. Akan bersungut, akan menyalahkan, akan marah. Dan saudara, ketika saudara ada tinggal di dalam lingkungan yang seperti itu, marah, maka saudara akan mengalami terpengaruh. Bukannya saudara menjadi garam, tetapi digaram balik oleh lingkungan yang pahit. Jangan buang sampah hati pada orang yang tidak bersalah. Dan juga jangan menerima sampah dari hati orang yang pahit. Saudara berbicara tentang masalah mengasihi bukan semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak orang-orang yang mengalami stagnasi karena hidupnya seolah-olah ditentukan dari perasaan dan pikiran orang lain. Dia merasa dibully, merasa dihakimi, merasa dianggap rendah. Akhirnya tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak mengalami pemulihan. Saudara, persoalan kasih adalah persoalan yang universal dan persoalan yang terjadi setiap hari. Saya terkaget-kaget ketika di dalam melayani Tuhan. Ketemu dengan orang yang keras hatinya minta ampun. Itu sulit sekali, saudara. Sulit sekali mendapatkan jamahan itu. Apalagi kalau orang itu sudah tahu kebenaran. Dan kalau dia sudah tahu kebenaran, dengan kebenaran itu sendiri, dia pakai firman untuk membentengi hatinya yang pahit. Keras hatinya minta ampun, saudara. Orang yang keras hati, jangankan untuk mempelayanan, saudara. Diri sendiri aja dia tidak mau bereskan. Bagaimana mungkin dia katakan dia mengasihi? Saudara, perhatikan bahwa menjadi anak Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tapi di hadapan manusia, kadangkala anak-anak kerajaan paling bisa bermunafik, menyimpan dosa, menyimpan kebencian kepada sesamanya. Dan bertahun-tahun bisa ada orang yang tidak masuk gereja karena merasa kepahitan dengan pendeta. Saudara, siapa yang rugi? Saudara tidak pergi beribadah, saudara mengalami keadaan pahit, tidak damai sejahtera. Tetapi mungkin orang lain yang kita benci itu sudah senang-senang, mereka tetap beraktivitas dengan normal, mereka mencari uang, mencari duit, mereka pelayanan, mereka nggak peduli dengan saudara yang penuh dengan kebencian. Saudara terikat dengan kebencian itu bertahun-tahun. Saudara, bahkan ketika kami melayani jemaat, ada orang yang sudah hampir mati tapi tetap berkeras untuk tidak mengampuni. Lalu kemudian dekat-dekat pada hari kematian baru dia melakukan pemberesan dengan keluarga. Saudaraku yang diberkati, jangan menunda untuk mengampuni. Jangan menunda untuk minta ampun. Saudara, lepaskan hakmu untuk kecewa. Lepaskan hakmu untuk Yesus. Saya beberapa waktu ini ketika membaca Injil Markus, berulang-ulang saya bacakan di perikopnya setelah itu di kata-kata awal. Orang Herodian, orang Saduki, orang Farisi, pemuka agama, mereka menanyai Yesus. Mereka bersoal jawab dengan Yesus supaya mencari-cari kesalahan. Saudara, situasi Yesus itu tidak segampang itu. Saudara pernah diperhadapkan dengan orang-orang yang mencari kesalahan di dalam kehidupanmu. Sakit, saudara. Sakit, saudara. Tetapi engkau diciptakan Tuhan. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Engkau diciptakan dengan kasih yang begitu besar. Bukan untuk balas jahat. Tapi engkau diberikan power, the source of living source, living God. Ya saudara, the source of living God. Ya, satu hati yang mampu menebarkan kasih, sukacita, damai sejahtera.
Karena Tuhan sudah memberikan rohnya yang luar biasa di dalam kehidupanmu untuk berbuah. Buahnya itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menyelidiki hatimu yang paling dalam. Jikalau engkau orangnya masih suka menyimpan, jikalau engkau orangnya masih suka mendendam, jikalau orangnya masih suka memperhitungkan dosa-dosa orang lain, termemori di dalam kehidupanmu. Ketika engkau ditolak, engkau balas jahat dengan jahat. Ketika engkau dikasari, engkau balas dengan hati yang kasar. Karena hatimu itu tidak fresh kembali. Saudara, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan secara vertikal. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu secara horizontal. Dan ingat, sebagaimana apa yang kau ingin orang perbuat di dalam kehidupanmu, maka perbuatlah itu untuk orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau ingin orang lain memperlakukan engkau. Kalau engkau ingin orang lain menghargai saudara, saudara juga harus menghargai orang lain. Kalau saudara ingin orang lain itu berkata-kata, jangan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyindir, kata-kata yang menyakitkan. Jangan juga saudara lakukan itu ke tempat. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan dengan baik, bagaimana engkau ingin diperlakukan dengan lembut, bagaimana engkau ingin diperlakukan dengan tidak menyinggung. Latihlah dirimu untuk memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama seperti yang engkau harapkan. Kalau engkau mau diberi, engkau lebih dahulu memberi. Kalau engkau ingin dilayani, engkau lebih dahulu melayani. Jadi hukum positif adalah sebagaimana engkau ingin menerima semua kebaikan, taburlah itu lebih dahulu. Amin. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Saudara menabur kasih, saudara akan menuai kasih. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi itu jauh melebihi korban. Lalu Yesus melihat dia dan memuji, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara, hukum kasih buat kita itu tidak jauh dari kerajaan Allah. Kasih membuat kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Ingat, mengasihi membuat kita dekat dengan kerajaan Allah. Tapi orang dunia juga mengasihi. Orang yang punya latar belakang tidak mengenal Yesus juga bisa mengasihi. Makanya dikatakan kalau kamu mengasihi, kamu kenal tentang prinsip kasih, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh belum berarti masuk. Yang membuat kita masuk dalam kerajaan Allah jika firman Tuhan katakan di dalam Matius 3, jikalau engkau dilahirkan kembali, maka engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kasih orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka jauh lebih baik daripada orang Kristen. Mengasihi itu membuat kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Tetapi kalau kita lahir kembali dari air dan roh, kita pasti masuk dalam kerajaan Allah. Mengenal firman itu harus menyeluruh, saudara. Mengasihi itu adalah buah dari setelah kita mengalami kelahiran baru. Buah yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah jika engkau mengasihi. Dan engkau akan masuk dalam kerajaan Allah kalau engkau dilahirkan dari air dan roh. Sebab itu saya mau katakan bahwa pastikan bahwa engkau lahir dari air dan roh, pastikan engkau mengalami kelahiran baru, pastikan engkau mengalami baptisan Roh Kudus, dan setelah mengalami baptisan Roh Kudus, pastikan bahwa engkau tetap tinggal di dalamnya, yaitu hidup di dalam kasih. Kasih secara vertikal, kasih secara horizontal, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Markus 12 ayat 35 hingga 37, hubungan antara Yesus dan Daud. Ada satu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata bagaimana ahli-ahli Taurat bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Saudara, Tuhan mengajarkan tentang kasih, tapi banyak orang juga yang tidak percaya bahwa dia ada.
keturunan Daud itu akan duduk di dalam pemerintahan yang tidak akan berkesudahan. Dialah Yesus. Saudara, Yesus telah membuktikan bahwa selama dia di dunia ini, berulang-ulang kali dia ditolak, berulang-ulang kali dia tidak dipercaya bahwa dialah Mesias yang diutus oleh Bapa. Tetapi berulang-ulang kali Tuhan membuktikan bahwa dia adalah nubuatan itu sendiri, Mesias yang lahir dari keturunan Raja Daud. Saudara, orang terus mempertanyakan. Daud sendiri menyebutnya Tuhan. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tapi mereka mendengarkan dia dengan penuh. Saudara, sekalipun engkau ditolak, sekalipun engkau tidak diterima, tetapi jika engkau hidup di dalam roh yang benar, yang sungguh, orang yang menolak itu pun tetap mendengarkan Yesus. Pesona kerajaan Allah, walaupun ditolak, dia tetap kerajaan Allah. Sesuatu yang berharga, sekalipun direndahkan, diinjak-injak, tetaplah dia berharga. Kasih dari surga, sekalipun kita sudah mengasihi, sudah memberikan banyak untuk cinta, ia pasti akan dihina. Kitab Kidung Agung mengatakan, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, saudara. Karena api itu laksana cinta. Dan ingat, kasih, sekalipun engkau memberi begitu banyak, engkau sendiri tetap akan ditolak. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Itu kitab Kidung Agung. Saudara, engkau sudah mungkin hidup berusaha dengan benar, sudah hidup di dalam kasih, tapi terus saja tidak semua orang bisa menerima engkau dengan baik. Tapi kuasa kasih bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Sekalipun Yesus ditolak, tapi mereka mendengarkan dia dengan penuh. Saudara pernah mengalami terus ditolak, terus dikunci, terus dikucilkan, tapi mereka tetap suka dengan saudara. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada kasih yang lebih utama daripada kasih yang seperti yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kasih yang lebih utama, tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yaitu mengasihi secara vertikal, mengasihi secara horizontal. Saudara, mari 1 menit kita renungkan firman Tuhan. Apakah ada barang sesuatu yang engkau merasakan bahwa engkau terus-menerus ditolak, terus-menerus diperlakukan tidak adil? Engkau mengukur pemberianmu dengan apa yang engkau punya. Engkau sudah melayani, engkau sudah memberi yang terbaik, tapi ada aja orang Yahudi mempertanyakan kemesiasan Yesus. Mereka tetap mendengarkan Yesus dengan penuh iman. Kuasa kasih bekerja, sekalipun orang tidak menerima. Tetapi the power of love itu nyata, berdampak. Saudara, angkat kedua. Hari ini kalau engkau merasa tidak mampu, tidak kuat karena selalu dibully, selalu dibenci, selalu tidak diterima dengan baik, engkau merasa tidak diterima, engkau merasa tidak dikasih, angkat kedua tanganmu dan arahkan ke layar monitor. Terima kasih Bapa. Mari engkau terima kasih dari surga. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kiranya engkau dikuatkan, menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan kasih yang ada padamu. Percayalah ketika engkau sungguh-sungguh memberi, engkau mungkin akan ditolak. Orang yang memberikan segala sesuatu untuk cinta, justru seringkali dia tidak merasa cintai. Sebab itu kami berdoa bahwa engkau dipulihkan, hatimu dikuatkan kembali, dan engkau dapat bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Saudara, saya rindu untuk membacakan Mazmur perlindungan Tuhan bagi kita semua. Mazmur 99. Orang yang duduk di dalam lindungan yang tinggi dan bermalam dalam naungan kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Kau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau orang lebih di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan. Kau hanya merasakan dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpa, dan tulah tidak akan mendekat kepadanya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menjaga engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan ular pedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular. Aku yang melekat kepadaku. Aku akan berhenti, sebab tidak. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Saudara, firman Tuhan ini betul-betul membuat saya terharu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Saudara, kalau kita tidak berlindung kepada perlindungan dari Tuhan, biarlah Mazmur 91 ini menjadi doa bagi kita. Hari-hari ini saya melihat dengan penuh kasihan ada begitu banyak anak-anak kecil yang harus cuci darah karena ginjal. Di mana-mana makanan merusak orang sehingga banyak orang yang sakit kanker, sakit ginjal, sakit stroke, asam urat, penyakit degeneratif, jantung, kolesterol. Saudara, perhatikan bagaimana engkau makan dan minum. Kasihilah tubuhmu sebagai bayi kudus. Saudara, mari kita katakan, aku butuh perlindungan. Bapak secara khusus kami juga berdoa untuk Opu Herliana yang pasca kemoterapi di Terumbu dan mengalami kelemahan tubuh oleh karena efek samping dari kemoterapi. Bapak di surga, kami berdoa mohon secara khusus Tuhan engkau jamah, engkau Opu Herliana dalam nama. Jadi dia boleh disegarkan di Bapak di surga, pokok-pokok doa yang selalu kami doakan. Mereka yang mengalami sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Keluarga besar yang ada di seluruh Indonesia yang membutuhkan doa-doa dan gereja, Tuhan kiranya tolong mereka. Dalam nama Yesus kami teringat untuk Bapak Hendrik Simbolon. Berdoa Tuhan, Engkau tahu bahwa di tujuan Bapak untuk mengenal Engkau dengan Tuhan. Dia punya bagian dari masa lalu yang dia perlu lepaskan, tapi kami percaya ketika keluarganya Ibu Nurhayati bersama anaknya Jerry dan juga Maurits selalu mendoakan. Kami berdoa Pak untuk mengalami perubahan, para boleh mengalami perubahan. Bapak di surga yang merasakan hari ini, keluarga akan dipulihkan kalau ada satu orang berdoa dengan keluarga akan keluar di situasi ini. Gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini jemaatnya di dalam pergumulan, mereka mengalami pahit kebencian dan tidak lagi tinggal di dalam kasih. Kami berdoa mereka dipulihkan kasihnya secara vertikal dan horizontal. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kerajaan. Kepada nama Yesus, buat Oma Esko tuh, kelemahan di kaki tubuh, boleh mendapatkan pembaruan di hati, dikuatkan kembali. Adik Jeo Tuhan yang akan dalam persiapan untuk mengikuti ujian masuk TNI Tuhan Yesus, Engkau bukakan jalan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Nurhayati yang tadi malam memberikan kesaksian. Ibu Nurhayati Simbolon Sitompul yang memberikan kesaksian bagaimana dia sebagai seorang wanita di tengah-tengah keluarganya. Kami berdoa dia terus mengalami terobosan dan pertumbuhan di dalam iman. Kasih yang daripada Tuhan yang terus-menerus dicurahkan bagi ibu ini Tuhan. Dia akan menjadi tiang doa bagi keluarga dan seisi rumahnya. Jerih payahnya Ibu Nurhayati tidak akan sia-sia.
Nah, dari doa-doanya, anaknya bertobat. Anaknya Maurud dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Anak dan cucunya boleh mengenal Tuhan. Jerih payah di dalam Tuhan tidak terlibat. Orang yang menabur dalam kasih, jerih payahnya dalam Tuhan tidak terlibat. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa kami. Adik Karin Simbolon yang mungkin telah kembali ke agamanya yang lama, Tuhan bawa dia kembali untuk kembali mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Rocky, Ibu Lialiana, Ibu Gembala Tasya Sitepu, Pak Antoni, Saudara Rafaela Januli, Bapak Darwis Panjaitan, Bapak Rian Panjaitan, dan GPD LH Kabut, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapak Adrianus, Ibu Senturi, Ibu Rati, Pak Stefan, Pak Maurid Simbolon juga, Saudari Dwi Chelsea Simbolon, Pak Lendra, Ibu Elsya, Pak Iwan, maupun Maurid Simbolon, keluarga besar Penggabean Guru Siaga, yang keluarga besar Sianifar, Ibu Sarma Rukia Silitonga, Pak Wahiskia Penggabean juga, Ibu Hilfi Teofelus, Tuan Ibu Meliani Boru Simbolon, Ibu Elanda Lige, semuanya kembali. Bukan cuma kesembuhan, tapi pemulihan hati. Dan mereka hubungan vertikal dan horizontal itu pulih. Kami percaya terobosan terjadi. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Bapak, ini doakan kami berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan kami berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus kiranya dari pulih hati kita. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Karena Yesus sudah menang. Belajar untuk melepaskan hak untuk kecil, belajar untuk melepaskan hak untuk marah. Dan biarlah biasa dipenuhi dengan kasih Bapa. Tulus, tiada celah, tiada cacat. Maka pagar perlindungan Tuhan itu menjadi bagian. Iblis tidak akan masuk di dalam ruangan hati yang dipulihkan. Dalam nama Yesus kita bersyukur. Amin. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihilah manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Selamat beraktivitas. Shalom.